Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Jadi pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, kami dari kelompok 11 dengan anggota Nirwana Sulbanan, Fauzia Hamzah, Diva Dianita Dahlan, Nur Hidayati Rahmat, dan Fani I. Hamid akan membahas perkembangan pasar modal di Indonesia dari zaman Belanda sampai saat ini. Nah, secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal hadir ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau Foch. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sehingga secara singkat tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat kita lihat di slide yang telah kami siapkan ini, di mana pada tahun 1912, tepatnya pada bulan Desember, bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu, pada tahun 1914 sampai 1918, bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia ke-1. Perkembangan pasar modal di Indonesia berikutnya terjadi pada tahun 1925 sampai 1942, di mana bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya. Dan dilanjutkan pada tahun 1942 dan 1952, bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II. Dan pada awal 1939, karena isu politik atau Perang Dunia Kedua, bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Nah, lalu pada tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, bursa efek semakin tidak aktif. Perkembangan pasar modal di Indonesia selanjutnya terjadi pada tahun 1956 sampai 1977, di mana perdagangan di bursa efek mengalami kevakuman. Lalu, pada 10 Agustus 1977, bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto, di mana bursa efek Jakarta dijalankan di bawah BAPEPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publik PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Lalu pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di bursa efek sangat lesu jumlah emiten hingga tahun 1987 baru mencapai 24, di mana masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Sehingga pada tahun 1987 ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987, Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia pada tahun selanjutnya yaitu 1988 sampai 1990. Paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ atau Bursa Efek Jakarta terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat. Kemudian pada tanggal 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUM. Sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Pada Desember 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 atau Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
Kemudian pada tanggal 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya atau BES mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Kemudian pada tanggal 13 Juli 1992, swatanisasi BEJ Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1993, pendirian PT Peringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Kemudian pada tanggal 22 Mei 1995, sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. Kemudian pada tanggal 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini diberlakukan mulai Januari 1996. Kemudian 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 6 Agustus 1996, pendirian Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Kemudian pada tanggal 23 Desember 1997, pendirian Kustodian Sementara Efek Indonesia atau KSEI. Kemudian pada tanggal 21 Juli tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Tanggal 28 Maret tahun 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Tanggal 9 September tahun 2002, penyelesaian transaksi T+4 menjadi T+3. Kemudian pada tanggal 6 Oktober tahun 2004, perilisan stock opinion. Lalu tanggal 30 November tahun 2007, penggabungan Bursa Efek Surabaya atau BES ke Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Tanggal 8 Oktober tahun 2008, perlakuan subsensi perdagangan. Tanggal 10 Agustus tahun 2009, pendirian Penilaian Harga Efek Indonesia atau PHEI. Tanggal 2 Maret tahun 2009, peluncuran sistem perdagangan baru, PT Bursa Efek Indonesia. Tanggal Agustus tahun 2011, pendirian PT Indonesia Capital Market Electronic Library. Januari tahun 2012, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Desember tahun 2012, pembentukan Sekuritas Investor Protection Fund. Tahun 2012, peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah. Lalu tanggal 2 Januari 2013, pembaruan jam perdagangan. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2014, penyesuaian kembali lot size dan pitch price. Kemudian pada tanggal 12 November 2015, dilakukan launching kampanye Yuk Nabung Saham. Pada tanggal 10 November 2015, Teach.me bergabung dengan e-commerce. Tahun 2015, tahun diresmikannya LQ45 Index Futures. Tanggal 2 Mei 2016, penyesuaian kembali Teach Size. Dan pada tanggal 18 April 2016, peluncuran IDX Channel. Desember 2016, pendirian PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI. Tahun 2016, penyesuaian kembali batas auto rejection. Selain itu, pada tahun 2016, BEI ikut menyukseskan kegiatan amnesti pajak serta diresmikannya Go Public Information Center. Pada tanggal 23 Maret 2017, peresmian IDX Inkubator dan pada tanggal 6 Februari 2017, relokasi margin. Tanggal 7 Mei 2018, pembaruan sistem perdagangan dan new data center. 27 Desember tahun 2018, penambahan tampilan informasi notaris.
khusus pada periode perusahaan tercatat. Pada tanggal 26 November 2018, launching penyelesaian transaksi T+2 atau T+2 settlement. Pada tanggal 7 Mei 2018, pembaruan sistem perdagangan dan New Data Center. 27 Desember tahun 2018, penambahan tampilan informasi notaris khusus pada periode perusahaan tercatat. Pada tanggal 26 November 2018, launching penyelesaian transaksi T+2 atau T+ settlement, dan pada bulan April 2019, PT Pendanaan Efek Indonesia atau PEI mendapatkan izin operasional dari OJK. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perkembangan pasar modal dari zaman Belanda sampai saat ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.